studi lulusan sarjana lumayan Pak, tapi kalau dibandingkan dengan FT, FKM, kalau medical science memang begitu, tapi begitu lulus dia mulia kan. Nah yang di kita belum tentu, kenapa? Harus itu ya Pak. Nah masa studi lulusan sehingga FMIPA itu masih 9,79 yang bagus itu ya, FP yang paling kecil Pak kalau ini hiburannya ya, bukan tinggi atau besar bilangannya, karena itu sudah mendekati 9,79 10 semester. Berarti kan ya itu karena dasarnya masa studi lulusan magister saya kira tidak terlalu pendidikan akan tidak banyak, tapi kita sudah lumayan ya 5,4. Nah baik level rasa-rasanya ini ya nanti yang bisa, tapi kita sudah lumayan FMIPA yang merah itu semester terakhir, termasuk juga evaluasi dosen oleh mahasiswa. Coba lihat FMIPA rata-ratanya 6,12. Ini dulu dipakai Pak, sampai sekarang masih ada evaluasi dosen. Tetapi rata-rata ini tidak terlalu banyak di panjenengan sering ya evaluasi dosen akhir semester. Kadang mahasiswa semenjak corona ini tidak begitu terlalu penting, tapi ini terus dilihat oleh Roslan, sehingga saya punya keyakinan ya intinya kalau ngajar buat dia bahagia. Kalau ngajar ukurannya bukan bagus Pak ngajar. Sebab apa? Kalau kita membawa produk-produk kita di dalam kelas pasti mahasiswa itu daripada panjenengan pinter berceramah, pinter sebagai motivator dia, tapi dalam konteks produk ini panjenengan tidak ada. Padahal ngajar itu kan anytime, anywhere, any place. Kalau panjenengan menyajikan produk panjenengan, buku panjenengan diberikan ke dia, poster panjenengan di slide ke dia, di share ke dia, kemudian publikasi panjenengan di share ke dia, semuanya rekognisi yang ada di dalam konten-konten IoT panjenengan share ke dia, dia bisa belajar di mana saja. Karena apa? Level dia itu sudah pada tataran andragogy, bukan pedagogi. Dia sudah jadi autonomous learner, pembelajar yang mandiri. Kalau SMP ke bawah ngajar harus bagus, dalam konteks dia ngajarnya harus memiliki suara yang lantang, kemudian pokoknya. Tetapi kalau di sini berbeda. Saya punya beberapa profesor di luar negeri ngajar yang biasa-biasa saja, tapi semua dia setiap hari membawa paper barunya dia. Setiap hari dia mempunyai monografnya dia. Setiap hari dia memiliki bestseller bukunya dia, ditunjukkan kepada mahasiswa. Itu yang apresiasi untuk level andragogy. Makanya tolong ini supaya dan buatlah mereka bahan. Jangan dimarah-marahin, kemudian jangan juga dikata-katain, apalagi sampai melakukan kekerasan kepada anak didik. Ya, nah itu Pak. Kemudian saya ya itu rata-rata publikasi dia kita FMIPA sudah lumayan. FMIPA sudah lumayan, tapi kita harus mengalahkan hasil dengan FKI. Termasuk di situ FKI. Ya, rata-rata juga haki kita lumayan juga, sudah di atas rata-rata. Termasuk juga ya kita telah memberikan kontribusi kepada capaian IKU Universitas Jember, tetapi ini bukan kesalahan hanya kita. IKU Universitas Jember itu IKU 2 dengan IKU 6 belum terlambat, sehingga kita harus fokus ke situ. Makanya, namun demikian Bapak Ibu, kita merasa bangga. Sebab apa? Kita dikatakan seorang sebuah fakultas yang secara pendapatan rendah, tetapi kalau kita lihat masih ada lah yang bisa dibanggakan dari IKU tadi yang dibandingkan dengan fakultas lain. Kita lihat hampir mana besar Bondowoso itu yang hijau, padahal tidak perlu nyari angka.
cukup nyari histogram, ya kan? Kemudian kita berada di urutan kelima dari belakang. Yang di sebelah kanannya FMIPA itu apa Pak? BOD itu Bondowoso. Itu punya 3 miliar Pak. Setelah itu Lumajang, setelah itu mana lagi? Kampus satelit kita FMIPA. Tapi insya Allah sedikit tapi barokah, dampaknya berbeda. Makanya saya katakan ini poin bagi kita. Ya alhamdulillah akhirnya ada ketambahan di tahun ini, tetapi saya tidak tahu apakah signifikan. Ini Bapak Ibu FMIPA, ya banyak lihat ini. Mudah-mudahan panjenengan tidak lihat supaya tidak terlalu sedih pikirannya. FMIPA 2,69. Ini sekarang ketambahan 36 juta. Lumayan. Sedikit dari kita. Ini tahun depan namanya membuat itu tahun depan sedikit. Dibandingkan dengan yang baik 11,945 itu ada yang sampai berapa? 12 miliar, 11 miliar. Itu sampai bingung untuk keluarga. Kita ini sudah buat cerita saya kemarin pada saat tur tidak selesai, ada 900 terus 500 diuji atau apa adanya tinggal 400 juta. Ini sekarang bulan Agustus akhir. Sehingga saya berdoa itu apa? Doa semoga bulan ini cepat habis bulannya. Ini kalau masih tanggal 20-an dapat tanggal 1 lagi gitu. Tapi uangnya tidak habis itu. Insya Allah ya. Sehingga kita coba. Nah bagaimana? Pimpinan selalu mendorong terwujudnya prodi baru agar supaya PNBP kita menjadi ya. Nah baik Bapak Ibu, saya kira ini program kerja kita untuk mencapai sebuah tantangan-tantangan itu untuk, tetapi saya tidak ingin terlalu banyak. Ini akan saya share saja. Saya kira nanti saya akan membacakan yang inti saja. Itu di bidang apa Bapak Ibu? Maaf saya sampaikan di sini. Ya, jadi program kerja dalam konteks mencapai atau memecahkan tantangan itu, saya memiliki ya yang A itu bidang penelitian dan pengabdian. Saya berikan highlight yang pertama, ada 15 program kerja. Kemudian yang B itu bidang pembelajaran dan hasil capaian pembelajaran mahasiswa, termasuk di dalamnya apa? Rekognisi mahasiswa di bidang lomba-lomba itu juga dan output dari pembelajaran. Itu ada 10 program kerja. Kemudian pengembangan performance yang berkelanjutan itu masuk dalam SDM MIPA. Itu ada 10 program kerja. Kemudian di bidang tata kelola organisasi ada 10, sehingga jumlahnya adalah 45. Ini sesuai dengan kemerdekaan RI yang diproklamasikan oleh proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Maka ini menjadi semangat juang kita. Ini mudah-mudahan diberkahi sehingga masa kepemimpinan kita dan saya terutama harus sebuah dinamika yang menuju ke arah positif. Nah saya tidak yakin ini terbaca dengan baik, akan saya share. Ini adalah detail daripada per program kerja tadi. Kemudian di situ ada apa istilahnya Pak? Bagaimana kita mencapai hilirisasi dari riset, keluaran riset, program. Makanya tim GRID selalu memberikan sebuah informasi keterkaitan ketercapaian daripada dosen-dosen, entah itu hibah-hibah penelitian, entah itu insentif penelitian dan seterusnya. Itu dalam rangka mewujudkan. Nah sedangkan ini di dalam program kerja pendidikan juga sudah teruraikan di situ. Insya Allah saya juga akan membagikan kepada pendengar. Namun yang paling penting dalam konteks ini, makanya pada saat Pak Darto menyampaikan istilah-istilah autonomous ya
IT atau yang dimaksud dengan artificial intelligence ini memang kita akan mencoba, sehingga minggu ke depan saya akan menguatkan kembali keris, sehingga nanti bagaimana keris itu bisa terrevitalisasi. Oleh karena itu termasuk jurnal-jurnal kita juga itu mendukung di dalam pengembangan outcome-based education yang di situ juga penerapan FDSM. Nah, itu Bapak. Nah, setelah itu di bidang pengembangan SDM, rasa-rasanya itu juga ada di kami, sehingga kami juga akan sharing, saya juga ingin bacakan semuanya. Kemudian ini ada 10 juga. Nah, sehingga kemarin sudah kita coba untuk endorsement mereka yang hanya S2 terus studi S3. Mudah-mudahan ini ada 5 kemarin yang mengusulkan untuk S3. Teman-teman yang lain yang belum, ayo kita segera, tidak harus di dalam negeri, maaf, di luar negeri, di dalam negeri bertiga. Sehingga yang di dalam negeri ada 5 yang sudah saya tanda-tangani ajukan ke Pak P2R. Yang di luar negeri ada Pak Arif, kemudian ada Pak Subalo. Pak Subalo ya, ini sudah ada yang pergi ke UK, ada pergi yang ke mana itu, Korea atau mana ya. Ada Taiwan. Alhamdulillah ini sudah, supaya jadi Bapak Ibu kajur, Pak Robi tidak perlu banyak berpikir, Pak ini kekurangan tenaga kita Pak. Kalau dia sekolah, terus siapa yang ngajar? Mudah Bapak Ibu. Di zaman sekarang ini yang dimaksud dengan dosen itu kan DTPS itu sudah bisa dari beberapa tempat, dan termasuk kita ketambahan dosen-dosen baru. Kita mungkin ketambahan sampai berapa, hampir belasan ya, 11. Kemudian juga ya di FKIP yang dekat dengan kita ada 20-an. Sedangkan di pertanian, di teknik itu yang dekat dengan kita juga banyak. Sehingga tidak perlu menjadikan berpikir ada 1.500-an dosen universitas juga, sehingga banyak sekali. Malah kalau kita lihat masih banyak satu dosen yang mengajar sampai SKS-nya tinggi, itu supaya itu juga kita optimalisasi. Oleh karena itu keberadaan S3. Nah, kalau di luar negeri untuk jadi asisten profesor itu sudah harus doktor. Semua itu hanya di Indonesia yang saya temukan. Ya, kalau sudah kalau tidak doktor dia tidak bisa menjadi lecturer. Ya, dia hanya teacher saja. Baik di Australia itu jadi asisten. Tapi kalau dia hanya jadi associate researcher silakan, apalagi asisten research. Sehingga kalau asisten profesor di sini setara dengan lektor. Ya, kalau di luar negeri itu hanya ada 3 Bapak Ibu: asisten profesor, associate profesor, full profesor. Tapi kalau full profesor tidak dibilang sebagai full profesor, tapi profesor saja. Sebab kalau full profesor disampaikan ayat full profesor itu maksudnya profesor yang kenyang, kan gitu. Full maksudnya. Nah, ini juga tata kelola organisasi. Mudah-mudahan ini juga tercapai. Ada istilah-istilah PP, EPP ini dan keluarga tadi itu adalah siklus yang harus kita lakukan. Jadi banyak hal. Saya yakin ini bisa dengan baca. Nah, oleh karena itu yang paling poin ini, karena ini yang saya ingin biasakan dalam setiap tahun kepemimpinan saya untuk ada istilah meritokrasi. Ya, walaupun sedikit-sedikit berbagi untuk memotivasi agar supaya kita semuanya bahagia. Ini mengukur ketercapaian data atau kegiatan MIPA yang diukur dasarnya jurusan. Rata-rata ada prodi. Yang pertama adalah kondisi distribusi. Kalau tadi potretnya universitas, sekarang dipandang sebagai potret fakultas. Di situ Bapak Ibu ada yang dimaksud dengan
rejection rate atau keketatan rasio. Ya, bisa kita lihat biologi nerima 1, nolak 3, itu maksudnya kira-kira minimal begitu kan. Kimia nolak 1, dia nerima 1, nolak 2, apa begitu. Ya pokoknya 1,2 gitu ya. 1 porsi direbut oleh 2, 1 porsi direbut oleh 3, 1 ya betul 2. 1 porsi direbut 1,4 ya. Ya nggak ada 1,4. Manusia itu kalau digunakan berarti fisika yang daftar 1 yang diterima 1. Paham maksudnya? Ya nyaris diterima semua. Ini bukan berarti kehidupan kita barokah kan gitu, nggak ada yang nolak. Alhamdulillah berbuat hati, berbuat hati sama orang, bukan begitu. Karena yang masuk belum tentu dia adalah bibit unggul, makanya harus ada nolak-nolaknya sih, kan begitu ya. Nah, sehingga ayo kita. Maka yang saya katakan R1 berarti ranking 1 biologi, kan gitu. Ranking 1 biologi. Ya. Nah, saya mencoba mengkuantifikasi dengan skala Likert. Kalau R1 saya kasih 4, R2 saya kasih 3, kemudian R3 saya kasih nilai 2, kemudian R4 saya kasih nilai 1. Kenapa? Karena supaya nanti saya mampu menentukan rankingnya itu siapa, kan itu maksudnya. Ya. Kemudian kondisi distribusi student body biologi tahun ini yang berwarna hijau Bapak Ibu 2024 banyak fisika menurun, kimia lumayan naik, matematik turun tapi naik. Itu yang 2020. Tetapi yang tahun 2020 itu yang merah. Kalau dihitung berapa itu Bu? Jurusan kimia 2020 sampai 2024 sudah berapa semester? Tapi saya memiliki catatan panjenengan masih ada di sini, masih ada mahasiswa. Ya Pak ya, ini sudah lulus. Artinya yang non aktif dan lulus sudah tidak ada. Berarti ini sudah istilahnya tetap hapus. Kan begitu habis. Nah ini dia masih. Matematik ada, fisika. Nah matematik ini banyak ini. Masih tahun berapa itu, malah tahun 2019. Tolong nanti Pak Kaju, apa betul itu ada? Kan begitu. Kalau ada, bagaimana? Apa mereka kita latih memang untuk jadi habaib supaya dia kuliah? Ini harus kita motivasi supaya cepat dulu Bapak Ibu ya. Oke. Sehingga saya sudah tahu siapa yang ranking ya, ranking 1 dan biologi ya, gitu ya. Ya kalau dari sini kan, maaf saya ulangi lagi biar agak transparan juga. Nah dari sini otomatis ada perpaduan biologi jumlahnya yang terbanyak, saya kira banyak-banyak dulu Bapak. Nah tetapi dari sisi apa istilahnya kimia, dia masih banyak yang tidak lulus pada tahun angkatan 2020. Nah, kemudian kondisi distribusi IPK mahasiswa, alhamdulillah, biologi ada yang 3,9 rata-rata 3,5. Nah ini menunjukkan panjenengan sudah merupakan dermawan, dosen yang dermawan. Kalau menunjukkan gitu ya. Nah ini insya Allah ini banget, nanti panjenengan lihatkan dengan naik kan begitu ya. Teman 3,4 saya tidak tahu siapa yang kasih. Ini apalagi sudah saya sampaikan ini. Gimana kalau saya ya kasihlah tugas. Karena sekarang istilah-istilah kompetensi dasar, KAD dan seterusnya tak ada, dirubah menjadi capaian pembelajaran. Capaian itu ada 4 domain, ada kognitif, ada skill itu keterampilan dibagi 2, keterampilan umum, keterampilan khusus. Mungkin bagi yang menganggap keterampilan khususnya dan kognitifnya lemah, kan ada sisi anak ini baik atau tidak.
Kan begini, nyapaan tidak sama dosen, sungkem tidak. Kalau saya udah sungkem nilainya A. Alhamdulillah, gitu ya Pak. Belum tenang itu. Belum sedang gitu. Yang lainnya begitu kan. Nah ini kayak membuat mereka itu sulit masuk ke sini. Tidak tergerak ke apa hidayah Allah pada mereka untuk masuk ke sini. Ya. Karena apa? Keluar masuknya mudah, keluarnya susah. Kalau keluar apa kan? Kan ya. Oh, ini kalau daftar mencari pekerjaan, kalah sama yang lain nanti. Maksud saya begitu aja. Karena ini dikritisi oleh rektor, maka saya harus menyampaikan. Kalau tidak dikritisi dianggap hebat, luar biasa. Orang lupa hebat, dosennya luar biasa, ketaatan terhadap nilai apa istilah dulu itu, acuan penilaian acuan patokan, penilaian acuan normatif dikaji betul. Saya salah sedikit tidak ada maaf bagi mereka, luar biasa. Yang ada gimana itu DKI pipa nggak bisa itu mendorong manusia. Nah, akhirnya saya cari siapa ya? Ternyata kimia. Kalau kembali nggak termasuk Pak ini mana itu ya? Ini kalau Muhammad Sandi itu rata-rata, berarti di lapangan sangat agak sulit bisa. Level akademis dosen, mohon maaf, ini saya dorong S3. Nah di situ yang bagus fisika, ini bagus juga. Saya juga biologi fisika ini punya 13 dosen doktor, biologi 12 dan termasuk sekarang yang keluar itu tidak saya hitung, dia masih statusnya sehingga bisa banyak mengambil di situ. S2-nya terlalu banyak, kita tidak bangga kalau banyak S2 Pak. Matematik Pak suruh sekolah, jangan kita angkat. Bagian kurang minta kami Pak akan dalam minta matematik dari teknik usah, ya paham dia. Malah kalau sedikit DKI pasti lulus. Gak banyak saingan, kompetisi nggak ada gitu. Lulus sekolah sudah banyak, nggak usah ini terlalu banyak. Nah, kemudian ada lagi yang di sini apa? Nah ini, ya Pak. Kondisi distribusi jabatan akademik, alhamdulillah, maka akhirnya untuk pendirian daripada S3 MIPA, insya Allah kita akan melampaui karena sudah ada hampir 10 itu, kemudian juga Pak Rusno datang, termasuk juga ada saya, ini ada, walaupun satu biologi ada 3 betul, tapi mungkin mengkalkulasi Prof. Bambang Sugiarto yang sebentar lagi akan muncul, insya Allah. Dan ini yang terbaik profesornya. Tentu saja yang di grade menjadi bagus. Sebenarnya ya mereka juga kami pertimbangkan, tetapi lektor ke bawah tidak kami masukkan dalam perhitungan ranking sehingga ini juga. Nah, terus distribusi perjanjian kerjasama biologi, sementara yang banyak yang terekor di dalam keahlian, matematik, kimia, magister matematik, magister ini harus kita optimalkan. Yang magister fisika memang ini memang aku muridnya kadang juga ini tidak ada. Ya insyaallah mudah-mudahan dari ini tahun ini dinamakan Abdul Husni untuk orang fisika magister matematika karena tidak ada muridnya. Sampai kemarin Pak Butan bayarin 7,5 juta baru ke SP itu. Tidak apa-apa insyaallah ya. Karena yang penting masih ada kaprodinya Pak yang penting. Saya Pak kemarin itu menanyakan diri dulu di Solo dengan Pak Rektor dengan Pak Budi di situ ada prodi satu murid satu pakar prodi katanya. Apa tidak sebaiknya dievaluasi? Akhirnya saya bicara. Pak Rektor mohon maaf, ini agak sensitif. Ya dalam pikiran saya karena ini FIPA yang ada begini kan. Sebab walaupun ngurus satu mahasiswa Pak Rektor,
ngurus akreditasinya itu full time job. Kan sama Pak? Iya. Akreditasi sama Pak. Ya, malah pusingan yang satu. Kenapa? Tidak hanya kerjakan orang, kerjakan kalau ditanya kenapa satu ini itu lebih pusing gitu. Nah, akhirnya tidak ada itu. Nah, berlanjut Pak. Saya takut. Khawatir saya. Sebab FKIP di jabat rangkap Pak. S3 kajunya yang rangkap tahun kedua prodi. FMIPA dikasih semua. Setelah itu tak bisa, kalau itu dikurangi kan penderitaan saya bertambah. Penghasilan lebih sedikit, mahasiswa juga sedikit yang bertambah. Ya alhamdulillah insyaallah tidak. Tapi mari publikasi fokus Pak, saya kira matematik visual. Ya kalau indeks juga tinggi, kemudian untuk kondisi akreditasi prodi mudah-mudahan Pak, S2 biologi unggul, S1-nya juga asik, setara. Walaupun tidak ada teknik, sebab apa? Ada pengakuan itu. S2 fisika unggul, S1 fisika unggul. Tidak saya berikan di situ istilah-istilah besar. Yang penting tahunnya saja sampai tahun 2027 kan. Biar keren Pak, ya, putuskan. Yang satunya lebih panjang, ini lebih pendek, ini panjang. S2 matematika B, S1 matematika. Saya punya keyakinan inilah penyebab kecenderungan animo matematika menurun. Mari kita berjuang. Ya, terutama pimpinan dan Ibu Kaprodi, Bapak Kadif untuk meningkatkan supaya sudah terkonversi ke konversi yang modern, karena yang sekarang didengar oleh mereka istilah-istilah unggul atau apalagi baik sekali baik. Ini kan masih jana. Ini apa? Belum, karena memang baru berdiri, tapi akreditasi pendidikan program wisata kimia untuk. Saya kira yang di sini yang terbaik adalah biologi. Ya itu karena biologi sering ditepuk tangan, berarti ada data. Iya. Hibah insentif publikasi Jawa. Biologi Pak, yang berwarna biru banyak sekali yang mendapatkan insentif dan hibah, baik itu dalam negeri atau di universitas maupun DPR. Bahkan ada yang dari luar negeri Pak. Apa hibah internasional dapat satu betul itu luar biasa. Ya, kemudian ini kondisi distribusi hibah kapasitas BPK ini Pak. FMIPA itu baru kimia. Kami pembangunan hanya saya kemarin kita tahu kajian, mohon maaf kalau terlalu banyak di 1,2 betul itu ya luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi ini juga itu. Nah, termasuk di situ RG Lab. Saya tidak tahu betul ini, tapi saya dengar tidak ada masalah. RG laboratorium 30 juta untuk biologi, fisika 4 juta, kimia 7 juta. Yang matematik saya masih sekali saya agak ragu apa betul kita pernah mendapatkan apa yang disewakan makanya gitu. Kali ini yang tidak tahu, tapi saya tulis begitu Pak. Terus di situ ada PKK Ormawa yang hanya satu-satunya yang dapat adalah jurusan fisika. Luar biasa. Kemarin saya mencoba datang ke sana, alhamdulillah dengan itu. Nah, dari situ ini prestasi mahasiswa itu luar biasa matematik. Tetapi di atas itu judulnya Pak peserta. Ternyata setelah saya tahu bukan yang menang ini peserta. Ya tidak apa-apa, berarti kan semangat tinggi kan gitu. Alhamdulillah. Yang lain sedikit yang kira, tapi matematik banyak banget. Nah ini saya tidak tahu betul di Pak Wali 3 ini. Ya. Tapi setelah kita kaji prestasi Kemendikbudristek mahasiswa ini Pak, ini yang S1 hanya mendapatkan PKM. Ya. Kemudian untuk yang non Kemendikbudristek munculnya itu, ya itu merah biologi, yang biru matematik, kuning kimia, hijau fisika. Yang banyak yang tinggi itu kelihatannya mahasiswa. Coba kira-kira apa Pak yang mendapatkan yang terbaik? Ada nasional semua.
ada yang seleksi universitas. Apa? Yang nasional itu lomba IC mahasiswa Science Project and Innovation. Itu siapa yang tinggi itu? Ada biologi yang merah, yang satu kuning adalah kimia. Selebihnya hampir sama itu, kecuali biru dengan yang merah, betul? Itu apa? Ada merah atau apa itu? Merahnya matematika atau biologi ini Pak kira-kira? Coba lihat. Ya kelihatannya matematik. Ya total merah. Yang total, ya karena mungkin ada seleksi universitas ikut sertanya. Ya, coba ini, mungkin ini Pak Wade 3 yang bisa menjelaskan. Ya. Baik, saya kira mudah ini Pak Wade untuk menjelaskan. Nah terakhir Bapak Ibu, dari semua ini saya mencoba untuk merekam kira-kira siapa sang juara ini. Ya, sang juara dari rekaman itu yang pertama, kalau dia dari sini, akhirnya tidak ragu saya mencoba memakai skala Likert berdebat dengan Pak Wade, karena matematik harus menang juga ini. Tapi nggak bisa karena sudah nilai nggak bisa diapa-apakan, sehingga juara satunya adalah biologi. Nah, siapa juara kedua Pak? Ternyata juara kedua adalah fisika. Yang tadinya diolok-olok fisika. Ya ini bisa di-share, bisa dikritisi Pak. Yang membahas masalah sertifikat kalau diberikan sekarang bisa direvisi Pak. Itu keluargaan Pak, jangan berdebat. Namun demikian, saya dengan Bu Ade telah menyampaikan bahwa untuk juara satu kita beri penguatan dana sebesar 15 juta untuk kemudian juara dua 10 juta ya. Tetapi bukan untuk jalan-jalan bukan untuk jalan-jalan terus. Dia sudah berpikir wah cukup untuk kita semalam. Ya insyaallah monggo sudah ini dari PNBP Fakultas. Ya saya tidak tahu bagaimana caranya dan kapan berlakunya belum saya tetapkan. Ya tapi setiap tahun kita budayakan itu. Nah monggo Bapak Ibu apa istilahnya di depan Pak Wade, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ini program daripada target yang short term. Di situ sudah ada pendirian S1 Sains Data, S1 Aktuaria, S1 Bioinformatik, S1 Fisika Medis, dan S1 IPA. Bahkan kemarin setelah saya ke Pancing di Silo sana, ada ide untuk melanjutkan BKK Ormawa. Nanti mungkin fisika dan biologi berkolaborasi. Dengan dana itu ada istilah inkubator bisnis atau sembada proklim. Program apa ini? Program kampung iklim. Barangkali itu luar biasa. Kalau saya misalnya itu di situ di Panci itu banyak komunitas kopi yang ada di sana. Mungkin itu butuh sentuhan. Sedangkan BKK Ormawa kemarin Pak Wade luar biasa menciptakan kopi yang semula 12 hari dengan adanya pemberi yang berbasis apa istilahnya panel surya dan kincir angin, dia bisa 6 sampai 7 hari. Nah mungkin yang lain-lainnya bisa. Ini program-program daripada apa